Jelang pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum melakukan sejumlah persiapan logistik. KPU menindaklanjuti laporan daerah terkait surat suara rusak. Informasi selengkapnya akan segera disampaikan oleh Nadine Utomo. Nadine, apa saja langkah yang diambil KPU terkait surat suara rusak yang terus bermunculan di daerah? Fitri, KPU sudah mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana mekanisme untuk penggantian surat suara yang rusak. Hal ini dinyatakan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra. Untuk pergantian surat suara yang rusak ini akan dilakukan secara berjenjang, artinya dari seluruh temuan yang sudah dilakukan oleh KPU kabupaten maupun kota, dan ini adalah hasil dari penyortiran surat suara. Apakah yang rusak dari sampul surat suara ataupun surat suaranya, apakah itu ada noda ataupun ada hasil dari jiplakan dari bungkus ataupun plastik dari surat suara tersebut, maka kemudian dari KPU kabupaten kota ini akan melapor kepada KPU provinsi. Kemudian dari KPU provinsi ini akan meneruskan kepada KPU RI. Sejauh ini belum ada rekapitulasi yang bisa diberikan kepada awak media oleh KPU. Tadi Ilham menyatakan bahwa proses rekapitulasi ini masih dilakukan, sehingga dari untuk per hari ini, data per hari ini kami belum mengetahui sesungguhnya berapa jumlah surat suara yang rusak di seluruh kabupaten kota ataupun seluruh provinsi di Indonesia. Namun kemudian kita akan melihat bahwa dari KPU ini sudah menerbitkan surat keputusan ataupun SK yang menyatakan bahwa seluruh surat suara ini yang rusak ini akan diakomodir dengan penggantian surat suara yang baru. Artinya dari 6 perusahaan pemenang tender surat suara ini diwajibkan oleh KPU untuk menindaklanjuti. Artinya ketika sudah ada laporan yang masuk terkait dengan berapa jumlah surat suara yang rusak dalam satu provinsi, maka perusahaan tersebut wajib untuk mencetak ulang dan kemudian langsung mendistribusikannya kepada satu provinsi tersebut di jadwal yang sama. Fitri. Nadine, kemudian bagaimana dengan penayangan hitung cepat atau quick count pada pencoblosan nanti? Apakah KPU akan mengatur pengetatan waktu penayangan seperti keinginan dari parlemen atau DPR? Ya Fitri, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin sudah digelar rapat dengar pendapat ataupun RDP di DPR antara dari Komisi 2 penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Namun kemudian dari Komisi 2 ini menginginkan bahwa KPU mengatur lebih rinci terkait dengan penayangan quick count. Hal ini didasari bahwa Komisi 2 DPR RI menyatakan atau mengkhawatirkan bahwa jika ada penayangan quick count yang terjadi sebelum pemungutan suara selesai, karena pemungutan suara terjadi atau berlangsung pada pukul 7 hingga pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, ini akan menurunkan semangat ataupun antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih seandainya memang ada hasil dari quick count tersebut yang bukan merupakan referensi politik dari pemilih tersebut. Untuk itu KPU melalui Komisioner KPU Wahyu Setiawan ini menegaskan bahwa aturan yang ada dalam undang-undang dan juga PKPU ini ajak ataupun jelas bahwa untuk penayangan dari quick count ini didasari oleh peraturan yang sudah ada di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu setiap penayangan dari quick count dari lembaga survei diwajibkan artinya seluruh bagian di Indonesia ini pemungutan suaranya sudah selesai. Kita melihat bahwa ada waktu Indonesia bagian Barat, Tengah dan juga Timur. Artinya dari seluruh penayangan quick count ini harus 2 jam setelah bagian Timur selesai, itu artinya pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pada saat penayangan quick count oleh lembaga survei, maka tidak ada pemungutan suara yang masih terjadi di bagian-bagian Indonesia lainnya. Sejauh ini KPU sudah menerima daftar dari lembaga survei, ada total 33 lembaga survei yang sudah terdaftar oleh KPU, namun untuk proses ini masih dalam proses verifikasi. Nantinya setelah terdaftar, maka KPU juga masih akan memverifikasi. Memang kita melihat bahwa sebelumnya pada undang-undang sebelum pemilu sebelumnya bahwa sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penayangan lembaga survei. Namun kemudian pasal itu tidak termasuk dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Ini artinya aturan bahwa penayangan quick count masih berlaku hingga saat ini, yaitu adalah 2 jam setelah waktu Indonesia bagian Timur selesai. Artinya seluruh pemungutan suara di Indonesia bagian manapun sudah selesai, baru kemudian lembaga survei dapat menayangkan quick count tersebut. Fitri. Baik, Nadine Utomo, terima kasih atas laporan Anda.